Pengangkatan CPNS 2024 ditunda hingga Oktober tahun 2025. Ini alasannya. Bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Silahkan Bapak Ibu simak terus videonya ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu, ini saya kutip dari detik.com. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB bersama DPR RI ini telah sepakat menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Peserta yang lulus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS akan diangkat paling lambat Oktober tahun 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini akan mulai bertugas pada Maret tahun 2026. Wah, jadi lebih lama lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir, keputusan ini diambil dalam rapat kerja atau raker dan rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN pada hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu, pengangkatan CPNS tahun 2024 ini akan diangkat paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, yang daftar kemarin untuk seleksi CASN PNS tahun 2024 ini nanti akan diangkat pada bulan tersebut, bulan Oktober tahun 2025. Kemudian untuk P3K ini akan diangkat mulai bertugas pada bulan Maret tahun 2026. Wah, jadi lebih lama lagi ya pengangkatannya. Dalam rapat tersebut, Menpan RB Rini Widiantini ini menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, jadi Bapak Ibu, pengadaan CASN dan P3K diundur itu mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, yang pertama adanya kebutuhan untuk menata dan menempatkan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan. Yang kedua ini tantangan dalam proses pengadaan CASN termasuk penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan. Ketiga, usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah agar dapat disesuaikan dengan penyelesaian penataan pegawai non-ASN secara komprehensif. Yang keempat, ini pemerintah tengah menyusun Grand Design pengelolaan ASN 2025 sampai 2045 yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN tahun 2025 hingga 2045 serta roadmap 5 tahunan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga tahun 2029. Nah, jadi Bapak Ibu, Menpan RB dan DPR RI itu menunda pengangkatan CASN dan P3K itu mempertimbangkan keempat faktor tersebut. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir, nantinya pasti akan diangkat, namun waktunya yang lebih panjang. Kemudian ini, Ibu Rini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini bukan bentuk penundaan, melainkan langkah untuk memastikan seluruh proses rekrutmen berjalan optimal dan tenaga ASN dapat diangkat secara bersamaan. Ini ya, dikutip dari Detik Finance, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir tahun 2025 atau awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Ini ujar Ibu Rini. Nah, jadi Bapak Ibu, penundaan tersebut bukan untuk tidak diangkat, melainkan nanti akan diangkat. Namun waktunya menunggu waktu yang tepat ya Bapak Ibu, berdasarkan keempat faktor tadi. Ia juga membantah bahwa langkah ini dilakukan karena efisiensi anggaran besar-besaran. Nah, jadi Bapak Ibu, karena ada efisiensi anggaran tersebutlah adanya penundaan pengangkatan CASN dan P3K. Kemudian di sini dikutip lagi, bukan karena efisiensi, kan masih banyak, nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya, katanya. Nah, Ibu Rini ini juga membantah bahwa bukan karena efisiensi anggaran. Nah, namun ada banyak komentar bahwa anggaran ini termasuk faktor penundaan pengangkatan CASN dan P3K tersebut. Namun saya juga belum tahu infonya lebih pasti lagi seperti apa. Kita tunggu saja informasinya yang lebih akurat. Nah, ini ada dampak pada jadwal seleksi CPNS tahun 2024 ini.
Mengacu pada jadwal seleksi CPNS tahun 2024, ini proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP CPNS dijadwalkan berlangsung dari 22 Februari hingga 23 Maret tahun 2025. Setelah penetapan NIP, peserta ini akan melalui beberapa tahapan lagi termasuk penerbitan surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai CPNS. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang sudah terjadwal dalam seleksi CPNS ini nanti akan mengikuti proses penetapan NIP dan juga nanti akan mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS. Nah, Bapak Ibu nanti yang sudah masuk dalam penjadwalan proses penetapan NIP nanti akan mendapatkan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS seperti itu. Setelah menerima SK, CPNS ini harus menunggu surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT dari satuan kerja tempat mereka ditempatkan. Dalam SPMT tersebut akan dicantumkan tanggal resmi mulai bertugas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah menerima SK CPNS, Bapak Ibu nanti harus menunggu surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT ini dari satuan tempat kerja yang ditempatkan. Kemudian Bapak Ibu nanti dalam surat SPMT tersebut akan tercantum tanggal resminya mulai bertugasnya kapan. Berdasarkan pola seleksi tahun-tahun sebelumnya, para PNS seharusnya mulai bekerja sekitar April hingga Mei tahun 2025, tergantung pada masing-masing instansi. Nah, jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu, Bapak Ibu yang seharusnya bekerja mulai April hingga Mei, namun dengan adanya kesepakatan baru antara Kemenpan RB dan Komisi 2 DPR RI, ini waktu pengangkatan mundur beberapa bulan, dengan batas maksimal ini pada bulan Oktober tahun 2025. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua nanti yang sudah mendaftar CPNS dan P3K ini akan mengalami pemunduran dalam pengangkatan CPNS maupun P3K yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi pengangkatan untuk PNS dan P3K nanti bagi PNS itu mundur pada bulan Oktober tahun 2025, itu batas maksimalnya. Kemudian untuk P3K nanti mundur hingga tahun 2026, katanya seperti itu. Kita tunggu saja info resminya Bapak Ibu. Semoga saja nanti segera mendapatkan SK dan surat menjalankan tugas. Semoga Bapak Ibu dapat melaksanakan tugas secepatnya dan mendapatkan NIP secepatnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video saya. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.